Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak ibu siswa kelas 5 dan kelas 6? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Sebelum kita awali pelajaran kita hari ini, mari kita doa selesai. Ya, siswa kelas 5 dan siswa kelas 6 hari ini kita akan belajar. Untuk siswa kelas 5 kita akan belajar bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang pokok, dan untuk kelas 6 kita akan belajar tentang perkembangan makhluk hidup, ya khususnya tumbuhan. Semuanya hari ini datang kan? Datang, ya, saya harus sudah semangat ya. Jadinya untuk pelajaran bahasa Indonesia ide pokok, tentunya anak-anak sering membaca buku cerita ataupun membaca berita. Semua yang pernah kalian baca itu pasti ada ide pokoknya. Dan untuk anak kelas 6, karena kita hari ini akan belajar tentang perkembangan biakan makhluk hidup, pastinya anak-anak sudah tahu kan macam-macam tumbuhan apa saja yang ada di lingkungan sekitar rumahmu dan bagaimana caranya berkembang biak. Untuk anak kelas 6, ibu kasih waktu untuk mendiskusikan jawabannya, please sebanyak-banyaknya, nanti akan kita bahas bersama. Dan untuk anak kelas 5, kita akan membahas materi ide pokok. Coba semuanya buka buku siswanya, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, halaman 3. Sebelum kita membaca cerita yang ada di halaman 3, organ gerak manusia dan hewan, ibu akan menjelaskan kepada kalian apa itu yang namanya ide pokok. Seperti yang sudah ditulis Bapak tulis, ide pokok itu adalah kalimat utama yang menjadi dasar atau pokok pengembangan paragraf. Nah, selain ide pokok, dalam paragraf dalam cerita itu terdapat kalimat pengembang. Kalimat pengembang itu merupakan kalimat yang mendukung ide pokok. Mungkin kita nggak ngerti ya, akan lebih paham kalau kita langsung saja baca ceritanya. Di situ di paragraf pertama boleh dibaca dulu ya. Asmi silakan baca. Ya, bagus sekali kamu sudah membaca paragraf 1. Nah, di situ kita akan lihat bahwa ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ide pokok itu bisa kamu temukan tempatnya kalau tidak di awal paragraf, dia ada di akhir paragraf. Jadi cara kita untuk menemukan ide pokok itu adalah melihat awal ataupun akhir dari paragraf. Setelah dibaca, dilihatnya. Nah, supaya lebih paham, anak-anak ibu boleh dilanjutkan membaca dalam hati, terus kamu tentukan semuanya. Yang mana ide pokoknya kamu tulis dalam buku, ibu kasih waktu sebentar dikerjakan, dibaca, nanti akan kita diskusikan kembali. Nah, untuk kelas 6, sudah selesai tugasnya nak? Coba sebutkan. Ya, Saga sebutkan. Iya, ada mangga, ada kelapa, ada tumbuhan bunga. Kalau misalnya yang tumbuhan mangga bagaimana berkembang biaknya? Iya benar, dengan biji. Oh iya, ada pisang. Pisang bagaimana berkembang biak? Dengan tunas. Ya, berarti rata-rata anak ibu sudah tahu ya yang namanya tumbuhan itu dan bagaimana cara berkembang biaknya. Bagus sekali. Berkembang biak itu bagi makhluk hidup terutama tumbuhan itu bisa secara generatif ataupun secara vegetatif ya. Kalau generatif itu biasanya melalui perkawinan dan dia itu menggunakan biji, sementara vegetatif itu ada alami dan ada juga vegetatif buatan. Untuk vegetatif alami itu seperti tadi pisang bertunas, ada juga dengan akar tinggal, ada juga dengan geragi, ada ini. Ya, jadi itu dia. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya ibu punya bunga nih. Biasanya kalau untuk tumbuhan berbiji dia itu berkembang biak ada bunga. Nah, ini ada bagian-bagian bunganya. Kalau kalian bisa menyebutkan ini namanya apa? Iya, ini namanya kelopak. Ini putih. Yang ini benang sari. Yang ini tangkainya ada tadi sebenarnya tapi patah pula ibu buat. Jadi ini bunga-bunga sempurna itu bisa kelihatan dia semua bagian-bagiannya, mulai dari tangkai, mulai dari kelopak, mulai dari ini mahkota, mulai dari benang sari, putih. Jadi ini bagian-bagian bunganya ya. Nah, sementara itu di buku kalian di situ ada gambar jagung ya. Jagung itu ada rambutnya. Kalau kalian mau lihat buku kalian ada rambutnya. Nah, di situ rambut-rambut jagung itu di situ beda bunganya dengan seperti ini. Dia tidak begitu jelas terlihat. Nah, jadi proses penyerbukan itu juga terbagi menjadi 4. Proses terbagi. Ada penyerbukan sendiri, ada penyerbukan silang, ada penyerbukan tetangga, dan ada juga penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri itu dia satu pohon, satu bunga. Jadi dia itu bunganya ini nak. Ini putihnya di benang sari. Jelek kan gambar ibu ya. Dia itu jatuh benang sarinya di kepala putih dalam satu bunga yang sama. Kan nomor 1. Nomor 2 silang. Yaitu bunga dari satu pohon yang sejenis dengan bunga pohon lain. Sejenis nih sama-sama. Ini beda pohon, ada 2 pohonnya. Jatuhlah si benang sari itu di kepala putih. Itu silang. Kalau yang tetangga, nah ini bunga. Bu, kok gambar bunganya makin gak jelas? Iya, manalah ibu gak pandai menggambar. Ini di satu pohon yang sama. Nih ada bunganya. Ini benang sari yang di pohon yang sama ini jatuh ke bunga di sebelahnya. Tetangga, satu pohon. Jadi kalau silang tadi 2 pohon, tetangga 1 pohon. Kalau bastar nak, bunganya itu, ini bunga jagung misalnya. Benang sarinya itu jatuh ke bunga yang lain tapi bukan jagung. Nah,
Jadi beda jenis. Sekarang untuk kamu lebih paham lagi, coba kamu anak kelas 6 yang paling baik di sedunia, gambarkanlah dulu bunga-bunga itu di dalam buku. Terus kamu tuliskan bagian-bagiannya beserta fungsi-fungsinya. Ya, kalau anak kelas 5 udah selesai, boleh satu orang maju ke depan untuk menyebutkan. Oh, dari bangku saja. Oke, dari bangku saja. Jadi paragraf keduanya itu apa ya, Nak? Iya, benar sekali. Dan selanjutnya kelompok 2 tolong dijawab. Iya benar, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Benar sekali. Yang lainnya merupakan kalimat apa? Kalimat pendukung. Ya, berarti semuanya sudah pada paham ya apa yang dimaksud dengan ide pokok. Ya, karena anak kelas 5 tadi sudah bisa menjawab ide pokok itu apa. Kalau untuk lebih mempertajam apa maksud dari materi ide pokok itu, kalian buka halaman 5. Di situ ada beberapa ide pokok. Coba dikembangkan menjadi sebuah paragraf yang tadi. Nah, sekarang kelas 6, bagaimana? Sudah selesai menggambar bunganya? Baik, Ulfa, kamu boleh menjelaskan gambar yang sudah kamu buat dari bangku. Ulfa sudah membuat bunga, sangat cantik sekali. Bunganya berwarna merah dengan sangat bagus, ada di situ putiknya, ada di situ benang sari, ada di situ pelopak, dan di situ juga lengkap dengan mahkota beserta tangkai bunga, dan dia juga menuliskan bagaimana proses penyambutan. Sekarang ibu mau bertanya, nah ada nggak yang bisa menyebutkan bagaimana cara tumbuhan apa saja yang berkembang biak dengan cara bertunas? Iya Erwin, benar, ada pisang, ada bambu, ada cocor bebek. Kalau cocor bebek dia bertunas melalui apa ya Erwin ya? Oh, melalui daun. Iya, kenapa Erin tahu? Oh, di rumahnya banyak tumbuhan cocor bebek. Terus di belakang rumahnya itu ada pohon pisang. Oh, bagus sekali kamu memperhatikan lingkungan. Jadi, sepertinya anak-anak ibu sudah tahu ya bagaimana cara makhluk hidup itu berkembang biak. Terus jenis-jenisnya juga sudah tahu. Jadi, ibu sangat yakin kalian sudah bisa mengerti materi ini karena sudah bisa memberikan contoh juga. Oke, kalau begitu, setelah sudah memaparkan materi pelajaran kita hari ini, kesimpulannya kelas 5, ada yang bisa? Ya, silakan. Asni? Ya, Asni ini memang sekali. Jadi kesimpulannya ide pokok adalah kalimat utama yang menjadi dasar atau pokok pengembangan paragraf. Kemudian ide pokok tersebut dikembangkan oleh kalimat pengembang. Jadi kalimat pengembang itu mendukung ide pokok hingga terciptalah suatu paragraf yang padu yang kemudian menjadi wacana atau tulisan yang bagus. Ya benar sekali. Terus kita sudah belajar tentang perkembangbiakan makhluk hidup tumbuhan, bahwasanya tumbuhan berkembang biak secara generatif dan vegetatif, vegetatif alami dan juga ada vegetatif buatan. Dan juga kita sudah belajar berbagai jenis penyerbukan, belajar bagian-bagian dari bunga. Bagus sekali ya anak ibu. Jadi ibu tak lupa memotivasikan untuk rajin membaca karena membaca itu adalah jendela ilmu. Nah, untuk lebih mengetahui sejauh mana kompetensi yang sudah kalian capai, ibu akan membagikan tes harap dikerjakan. Lalu PR-nya nanti ada di masing-masing buku kalian. Untuk kelas 5 harap dikerjakan itu halaman 6, dan untuk kelas 6 harap dikerjakan itu halaman 10 ya. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.